Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ya, kita pada hari ini akan melanjutkan kuliah tentang pendugaan parameter. Ya, TK kita, tujuan instruksional khusus kita adalah, jadi setelah kuliah ini nanti kita harus dapat membedakan antara penduga titik dengan penduga selang, bisa menghitung penduga selang satu contoh, penduga selang dua contoh saling bebas, dan penduga selang dua contoh saling berpasangan. Itu yang harus kita kuasai ya setelah kuliah akhir nanti ya. Jadi kira-kira setelah 100 menit ya. Nah, kita tahu bahwa populasi dia memiliki ciri yang disebut dengan parameter. Nah, kemudian dari situ kita ambil contohnya atau sampelnya, dan ciri daripada sampel atau contoh adalah statistik. Dan tentu saja statistik menduga bagi parameter populasi ini. Nah, penduga itu harus bersifat tak bias dan memiliki ragam minimum ya, sehingga menjadi penduga yang baik. Nah, kita sudah bicara untuk itu perlu pengetahuan tentang sebaran penarikan contoh ya. Ini sudah kita bahas pada minggu sebelumnya. Ketika berbicara penduga, ada dua jenis penduga, yaitu ada penduga titik ya dan ada penduga selang. Ini penduga titik. Penduga titik adalah penduga hanya satu titik, sementara kalau penduga selang ada selangnya. Misalnya kalau kita menduga bobot kerapu macan misalnya 300 gram, nah itu penduga titik gitu ya. Tapi kalau kita misalnya menduga bahwa bobotnya itu adalah antara 290 gram sampai 310 gram misalnya, nah itu namanya penduga selang. Karenanya penduga selang itu harus ada batas atas dan harus ada batas bawah. Dengan kata lain harus ada lebar selang ya, lebar selang kepercayaan. Nah, itu beda antara penduga titik dan penduga selang. Dan penduga titik ini tidak selalu tepat ya, karenanya kita harus menggunakan penduga selang. Ketika bicara penduga selang berarti konsepnya probabilitas, dan kita akan punya selang kepercayaan atau confidence interval. Itu prinsipnya. Kalau misalnya kita punya populasi yang rataan sebenarnya kita tidak tahu, ya, lalu kita ambil contoh dan setelah dihitung katakanlah punya rata-ratanya 50. Ini adalah penduga titik. Lalu kalau kita cari penduga selangnya, ya, saya percaya 95% bahwa rataannya antara 40 dan 60. Nah, itu namanya penduga selang. Jadi ada tingkat kepercayaannya. Lalu pendugaan parameter itu bisa untuk satu populasi, bisa untuk dua populasi ya. Kalau untuk satu populasi misalnya ya rata-rata populasi diduga oleh X bar atau X rataan dari contoh ya. Kemudian proporsi populasi ya, P diduga oleh P dugaan dari contoh. Begitu juga ragam populasi diduga oleh ragam contoh S kuadrat ya. Sementara kalau untuk dua populasi kita menduga selisihnya. Jadi selisih rataan populasi diduga oleh selisih rataan contoh ya, X1 bar dikurangi X2 bar dan seterusnya. Begitu juga dengan proporsi. Nah, kita hanya akan mempelajari tentang rataan saja. Oke, langsung aja kita masuk pada pendugaan parameter satu contoh ya terkait dengan rataan populasi. Nah, kita tahu bahwa kalau ada rataan populasi mu ya dengan ragam populasinya adalah sigma kuadrat, lalu kita ambil contoh dengan rataannya X bar dan ragamnya adalah S kuadrat. Ya, kita ingin menduga selang. Ya, kita ingin menduga mu melalui X rataan ya dengan ragamnya itu. Ya. Nah, kita ingin menduga ini mu ini ya. Nah, tentu ada sampling error ya, ada kesalahan karena
penarikan contoh. Nah, sehingga dugaannya menjadi plus minus sampling error ini, ya, sehingga menjadi penduga selang. Dan kita tahu bahwa rataan contoh merupakan penduga tak bias bagi mu, begitu juga ragam S kuadrat merupakan penduga tak bias bagi sigma kuadrat atau bagi ragam populasi, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menduga selang kepercayaan ya bagi mu? Ya, selang kepercayaan 1 min alfa, di mana alfa terap nyata. Kalau kita punya data, yang pertama kali harus ditanya adalah apakah sigma kuadrat, yakni ragam populasi, diketahui gitu. Kalau ternyata diketahui, maka kita menggunakan ini, formula ini, yaitu X rataan min Z alfa per 2 kali sigma dibagi akar N, lebih kecil mu, lebih kecil X bar plus Z alfa per 2 sigma per akar N. Ya. Jadi ini akan membentuk selang kepercayaan ya dengan tingkat kesalahan atau taraf nyatanya alfa gitu. Nah, bagaimana kalau ternyata ragam populasi tidak diketahui? Maka kita harus tanya, apakah N-nya itu, banyaknya contoh itu lebih besar sama dengan 30? Kalau iya, maka kita harus menggunakan formula yang sama dengan ragam populasi diduga oleh ragam contoh, oleh S kuadrat ini. Nah, ini jadi sigma ini diduga oleh S dari contoh gitu. Nah, namun apabila ternyata N-nya itu kurang dari 30, maka kita tidak menggunakan Z, tapi kita menggunakan sebaran T, ya. Jadi dilihatnya adalah dari T tabel, bukan dari Z tabel, gitu. Ini juga akan membentuk selang kepercayaan, gitu, ya. Ini untuk menduga selang kepercayaan satu contoh. Nah, biasanya taraf kepercayaan yang umum dipakai adalah 90%, 95%, dan 99% ya, dengan nilai Z-nya 90%, 1,645, 95% 1,96, dan 99% 2,57 ya. Ini contoh ya. Diketahui rata-rata ikan yang didaratkan di TPI, tempat pelelangan ikan, sehari adalah 346 kg, ragamnya 81 kg. Lalu kita ingin tahu selang kepercayaan 95% bagi rata-rata bobot ikan itu ya. Dan pengamatan dilakukan selama 60 hari ya. Jadi N-nya 60 karena itu rata-rata sehari gitu ya. Per hari datanya itu. Nah, jadi kita tahu X rataannya 346 kilo ya, dengan ragamnya 81 dan N-nya 60 tadi. Nah, S-nya tentu saja akar dari S kuadrat. Akar 81 adalah 9 dan kepercayaannya 95% sehingga alfanya adalah 0,05. Nah, lalu bagaimana selang kepercayaan bagi rataan? Nah, kita tahu bahwa ragam populasi itu tidak diketahui ya, sigma kuadrat tidak diketahui. Yang diketahui adalah S kuadrat dari contoh, karena kita duga sigma kuadrat oleh S kuadrat ya. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa N-nya sama dengan 60, dia lebih besar daripada 30, karenanya kita harus pakai Z. Nah, untuk alfa 0,05, Z-nya adalah 1,96. Nah, kemudian kita cari sampling errornya, E-nya, Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Kita duga sigmanya ya dengan S, dengan ragam contoh. Sehingga kita dapat 1,96 kali 9 per akar 60, hasilnya 2,277. Nah, dengan demikian maka selang kepercayaan 95% untuk rataan itu menjadi 346 plus minus 2,277 ya. Dari situ sehingga kita dapat 344,277 sampai 348,277, kalau dibulatkan menjadi 344 sampai 348 kg. Itu rata-rata dan selang kepercayaan 95%. Oke. Ini contoh lain, kalau ada suhu permukaan air ya di Pulau Panggang, ini datanya 27,8 sampai 28,7. Bagaimana penduga titiknya dan bagaimana selang kepercayaan 95%-nya.
Kalau penduga titiknya tinggal kita rata-rata saja, ya, dijumlahkan lalu dibagi n-nya sehingga dapatkan 29,27 29,2 ya. Dan penduga selangnya sama tadi ya, ragam populasi tidak diketahui tapi n-nya kurang dari 30. Jadi kita pakai T tuh ya, bukan Z. Nah, coba kenapa ya? Nah, silahkan dicari jawabannya ya. Nah, kemudian kita cari E-nya, batas kesalahannya, sampling errornya. T alfa per 2 n-1 kali S per akar N. Nah, kita cari dulu simpangan bakunya. Akar sigma x i min x radang kuadrat per n-1. Kita cari, dapat 0,8426. T-nya dari tabel, ya. Karena ada 7, maka derajat bebasnya 7-1, 6. Kita lihat di tabel. Untuk 0,025 karena alfa per 2 dengan derajat bebas 6 dapat 2,447. Sehingga sampling errornya adalah 2,447 kali 0,8426 dibagi akar 7. Nah, hasilnya dapat 0,779. Jadi selang kepercayaan 95% ini sudah kita dapatkan tuh, ya. 29,2 plus minus 0,779 atau kalau dibulatkan 28,4 sampai 30,0 derajat Celcius. Oke. Ini latihannya ya, silakan dikerjakan. Ini juga ya latihan 2, silakan dikerjakan. Latihan 3 juga dengan cara yang sama. Nah, ini yang penting adalah mencari ukuran contoh optimum, n-nya berapa yang optimum ya. Yaitu kita bisa cari n adalah z alfa per 2 kuadrat, ini dilihat dari tabel, kemudian sigma kuadrat ini ragam populasi dibagi e kuadrat. Ya, sampling error yang siap untuk kita tanggung. Ini adalah n optimum ya. Misalnya berapa sih ukuran contoh pada tingkat kepercayaan 90%? Untuk kasus rata-rata hasil tangkapan ikan per hari bila simpangan baku menurut penelitian sebelumnya adalah 70. Nah, kita menghendaki rata-rata contohnya itu berada 40 kg dari tengah nilai sebenarnya. Kira-kira n-nya berapa? Nah, dengan menggunakan formula tadi ya, maka kita akan dapatkan n-nya itu 8,29 ya. Kemudian kalau dibulatkan, kita bulatkan ke atas 9. Jadi contoh yang perlu diambil cukup 9 ya, 9 kali kita ambil. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau kasusnya 2 sampel yang saling bebas ya, 2 contoh saling bebas untuk rataan. Jadi kita punya 2 populasi 1 dan 2 ya, yang selisih rataannya adalah mu 1 mu 2. Kita ingin duga dengan rata-rata contoh 1 dan 2. Oke. Nah, ini adalah penduga selang bagi selisih mu 1 mu 2. Pertama kita harus tanya dulu apakah ragam populasi 1 dan 2 diketahui atau tidak. Nah, kalau misalnya diketahui pakai formula itu ya, formula 0. Kalau tidak, ya, maka kita tanya lagi apakah ragam 1 dan ragam 2 dianggap sama atau tidak gitu. Nah, kalau kita anggap misalnya tidak sama, ya maka kita pakai formula tertentu. Kalau kita anggap sama, kita pakai formula tertentu. Nah, kalau ragamnya dianggap sama, kita pakai formula 1 ya, formula tertentunya itu. Kalau tidak sama, kita pakai formula yang kedua ya, gitu. Nah, ini adalah formula 1. Oke. Kemudian ini adalah formula kedua. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini contoh ya, ini ada suatu penduga ya. Dalam teladan 3 ini kita ambil contohnya, kemudian kita sudah cari rataannya populasi 1 dan 2, kemudian banyaknya n-nya, kemudian simpangan bakunya. Jadi sudah kita dapat ya, yang ada yang kontrol, ada yang diberi vitamin C 4 mg per hari. Kita ingin lihat ya apakah yang diobati dengan yang tidak cepat sembuhnya sama atau tidak ya. Jadi kita tahu N1-nya yang kontrol 35, N2 juga kebetulan sama, rataan yang kontrol
5,9, rataan yang dikasih obat 5,8 dan seterusnya. Salang kepercayaannya adalah 95%. Yang ditanya adalah selisihnya, ya. Nah, kita tahu ragam populasinya tidak diketahui itu, ya. Dan kedua ragamnya dianggap sama. Umumnya kalau tidak ditetapkan maka kita anggap sama. Sehingga kita pakai formula 1, ya. Kita cari dulu ragam gabungannya dengan formula tadi dapat 4,925. Derajat bebasnya N1 plus N2 min 2 jadi 68. Lalu T-nya, ya, kita lihat di tabel 1,96 sehingga E-nya, ya, sampling errornya kita dapatkan 1,050. Nah, karenanya selang kepercayaan dari selisih rataan itu adalah X1 rataan min X2 rataan plus minus E, 1,1 plus minus 1,050. Ya, kalau dibulatkan kita dapat 0,1 sampai 2,2 hari. Nah, itu rataannya. Oke. Kemudian kita akan bicara kasus 2 sampel atau 2 contoh yang saling berpasangan, ya. Nah, yang dimaksud dengan saling berpasangan itu objeknya sama. Objeknya sama tetapi diamati 2 kali, ya, secara bersamaan, ya. Jadi contoh misalnya kalau ada ikan gitu, ya, ikan kita tebar, sebelumnya kita timbang, ya, bobot awalnya, kemudian setelah sekian minggu, misalnya 2 minggu, kita timbang lagi bobot akhirnya, tapi objeknya sama. Untuk ikan yang sama kita ukur sebelum dan sesudah. Nah, kemudian kita ingin menduga selangnya. Nah, kalau untuk berpasangan ini tinggal dicari selisihnya saja, yaitu D. Ya, jadi bobot awal kurangi bobot akhir misalnya, atau sebaliknya, atau panjang awal panjang akhir, ya. Kemudian dari selisih itu kita cari simpangan baku selisih. Nah, kemudian masukkanlah ke D rataan, ya, plus minus errornya itu, sampling errornya, ya. Jadi ini sebenarnya persis untuk satu sampel, satu contoh, hanya yang dikaji adalah selisihnya, gitu, ya. Jadi persis sama dengan yang sudah kita bahas di awal pertama kali tadi, gitu, ya. Nah, ini teladannya, ya, silahkan dikerjakan, ya, menggunakan formula tadi. Jadi cari selisihnya, begitu. Terima kasih, ya, sampai jumpa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.